Tidak ada media yang benar-benar netral. Yang ada hanyalah media yang jujur tentang keberpihakannya, dan media yang tidak. Ada sesuatu yang selalu menarik dari cara sampul majalah Tempo dirancang. Sebuah ilustrasi tajam, sebuah judul yang menggigit, sebuah metafora visual yang kadang lebih berbicara dari 1000 kata berita. Anda melihatnya di rak majalah, atau kini lebih sering di timeline media sosial. Dan sesuatu dalam diri Anda terpancing untuk berhenti sejenak. Untuk mengklik, untuk membaca. Itulah kehebatan Tempo. Dan itu pula yang perlu kita bicarakan dengan lebih jujur. Tempo adalah institusi pers yang sudah lama mengambil satu posisi yang sangat konsisten. Berdiri di seberang jalan dari siapapun yang sedang berkuasa. Di era Jokowi, Tempo rajin mengangkat isu pelemahan KPK, pembangunan infrastruktur yang dianggap ugal-ugalan, hingga dinasti politik yang mulai dibangun menjelang akhir masa jabatan. Sampul-sampulnya tidak tanggung-tanggung, tajam, provokatif, dan selalu berhasil memancing percakapan. Di era Prabowo, nada itu tidak berubah. Kebijakan dikuliti, keputusan dipertanyakan. Postur redaksinya tetap sama. Pemerintah adalah subjek yang harus diawasi, bukan dikagumi. Konsistensi itu, oleh banyak pembacanya, dianggap sebagai bukti integritas, sebagai tanda bahwa Tempo tidak berpihak kepada kekuasaan manapun, bahwa Tempo adalah penjaga demokrasi yang sejati. Tapi izinkan saya menawarkan sebuah cara pandang yang berbeda. Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah berita-berita yang ditulis Tempo benar-benar eksklusif? Dalam sebagian besar kasus, jawabannya adalah tidak. Informasi tentang kebijakan yang bermasalah sudah beredar di Twitter sejak dini hari. Analisis tentang keputusan pemerintah sudah dibahas panjang lebar di kanal YouTube para pengamat politik sejak sebelum majalahnya terbit. Data dan dokumen yang menjadi bahan laporan utama seringkali sudah lebih dulu berseliweran di grup-grup WhatsApp yang Anda ikuti. Yang dilakukan Tempo bukan menemukan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Yang dilakukan Tempo adalah mengemas ulang semua itu dengan sangat baik. Narasi yang rapi, struktur tulisan yang mengalir, pilihan kata yang presisi, ilustrasi yang ikonik, angle yang selalu berhasil membuat pembaca merasa sedang membaca sesuatu yang penting dan mendesak. Itulah keahlian sesungguhnya Tempo, bukan pada eksklusivitas informasinya, tapi pada kecanggihan cara menyajikannya. Dan dalam dunia media, kemampuan mengemas itu nilainya luar biasa. Tapi mari kita bicara tentang konteks yang lebih besar. Menjadi majalah berita di tahun 2025 adalah pekerjaan yang nyaris mustahil secara bisnis. Media sosial telah membunuh model distribusi konten lama. Iklan mengalir ke platform digital. Pembaca muda tidak lagi berlangganan majalah. Mereka berlangganan konten kreator. Berita bergerak dalam hitungan detik, sementara majalah mingguan terbit 7 hari sekali. Di tengah medan perang seperti ini, setiap media harus memilih, melayani siapa. Dan disinilah keputusan Tempo menjadi sangat mudah dibaca jika kita mau sedikit lebih jernih. Di negeri ini, ada segmen pembaca yang jumlahnya tidak kecil, terdidik, kritis, kelas menengah perkotaan, aktif di media sosial, yang secara konsisten tidak puas dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Mereka ada di era Jokowi, mereka masih ada di era Prabowo, dan mereka membutuhkan satu suara yang terasa mewakili kekecewaan mereka. Satu media yang bisa mereka tunjuk dan katakan, lihat, bukan hanya saya yang berpikir demikian. Tempo mengisi kekosongan itu dengan sempurna. Posisi oposan Tempo bukan semata-mata keberanian editorial, ia adalah keputusan bisnis yang sangat kalkulatif. Pasar itu nyata, pasar itu loyal. Dan pasar itu bersedia membayar, baik dalam bentuk langganan, klik, maupun engagement, yang kemudian dikonversi menjadi nilai iklan. Ini bukan tuduhan. Ini adalah cara kerja industri media di seluruh dunia. Fox News melayani pasar konservatif Amerika. The Guardian melayani pasar liberal Inggris. Setiap media besar memiliki core audience yang harus dijaga, dipelihara, dan tidak boleh dikecewakan, karena merekalah yang menghidupi bisnis itu. Tempo tahu persis siapa pembacanya, dan Tempo tidak pernah mengkhianati mereka. Apakah itu salah? Tidak juga. Dalam logika bisnis, itu justru brilian. Yang perlu kita lakukan sebagai pembaca hanyalah satu, membaca Tempo dengan mata terbuka, menikmati kecanggihan kemasannya, menghargai keberaniannya, tapi tidak lupa
bahwa di balik setiap laporan utama yang menggetarkan itu, ada keputusan redaksional yang tidak pernah sepenuhnya bebas dari kalkulasi pasar. Tidak ada media yang benar-benar netral. Yang ada hanyalah media yang jujur tentang keberpihakannya, dan media yang tidak.